Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Masih dalam rangka bulan peduli Down Syndrome. Oke, bulan Oktober nih kan. Kita akan menggali narasumber yang berbeda, tapi kali ini kita akan bicara-bicara dengan orang tua dari anak Down Syndrome, tapi ini bapak-bapak, jadi agak spesial. Nanti bapak ini akan menceritakan bagaimana melihat sudut pandang anak ini dari sisi bapak, namanya Pak Adit. Oke, terima kasih. Halo sahabat Mona dan Reni, kembali lagi kita jumpa di tempat bercerita Mona dan Reni. Seperti tadi kita sudah sampaikan, kita semua akan bertemu dengan sekarang bapak-bapak nih. Biasanya kan ibu-ibu ya, ini sekarang bapak-bapak, baru pertama kali bapak-bapak datang ke sini. Ini juga tadinya nggak mau. Tadinya nyuruh istri. Nyuruh istri itu saya nggak mau, istri mah udah biasa, pengen suami, saya bilang. Nah, ini namanya Pak Adit, saya panggil Adit aja ya. Adit ini punya anak Down Syndrome bernama Keandra. Kita masih membahas seputar Down Syndrome karena ini di bulan Oktober, bulan peduli Down Syndrome yang diperingati oleh seluruh dunia. Nah, Adit ini punya anak Down Syndrome namanya Keandra, sekarang sudah usia? Sekarang kayaknya 10 tahun. 10 tahun. Nah, ini ada kasus yang agak tidak biasa pada Keandra ini. Down Syndrome itu kan kelainan yang terjadi pada kromosom nomor 21, di mana kromosom 21-nya itu berjumlah 3, disebut trisomi 21. Nah, tapi pada Keandra ada kelainan lain di kromosom nomor yang lain, yaitu terjadi di kromosom 4. Kromosom 4-nya juga trisomi, jadi ada 3. Itu gimana ceritanya, kejadian awalnya? Kejadian awalnya tuh di mana ya kromosom? Kalau nggak salah, setelah operasi. Oh, operasi jantung. Ya. Oh, jadi sebelumnya belum tes kromosom? Belum. Memang sih kita dari awal itu udah baca-baca ya. Karena emang dari sebelum jadi dari waktu hamil juga dari sebelum hamil, dari sebelum nikah udah dikasih tanda. Karena? Tanda apa maksudnya? Kayak udah dikasih pertanda gitu. Bahwa kita akan dititipkan anak dengan Down Syndrome. oh, dimunculkan ya. Dipertemukan. Ya. Padahal sebelumnya nggak pernah teh. Hmm. Maksudnya kalaupun pernah, saya mungkin nggak pernah terlalu memperhatikan gitu. Tapi di kejadian-kejadian ini tuh agak beda. Dan ini pun baru disadari setelah ya lahir ya. Oh, Saya waktu itu. ngoprek Gitu. komputer, ternyata ada video banyak. Oh, yang Adit pernah cerita ketemu di Inggris, Ya, di mana? jadi kebetulan tahun kan kami menikah 2011. Tahun 2010 itu saya diundang ke Inggris. Dalam rangka? Ada conference di Liverpool. Oke. Terus setelah dari Liverpool diundang ke karena di sana ada mitra kerja. Tempatnya di Brighton. Tapi ke Liverpool dulu, ke conference, baru Brighton. Nah, karena saya penggemar sepak bola Manchester United, saya ngecek jadwal. Kebetulan ada pas 1 hari sebelum saya harus ada di Liverpool. Oh, Liverpool. MU main di Manchester. Okay. Jadi saya ngatur flight saya itu emang sengaja nyampe London. Harusnya dari London langsung ke Liverpool, saya Ke beli Manchester tiket sendiri dulu. ke Manchester dulu. Okay. Dari Manchester kan ke Liverpool dekat, naik kereta cuma 1,5 jam. Jadi gitu rutenya. Turun dari pesawat pagi-pagi, langsung naik pesawat lagi domestik ke Manchester, langsung ke stadion, nonton bola sambil bawa backpack. Belum nggak kemana-mana itu, nggak ke hotel, nggak mandi, nggak apa-apa. Pokoknya nonton bola aja. Nah, cuman pertandanya tuh ada pas di waktu itu Manchester lawan Tottenham. 2-0 menang. Belum zaman HP bagus ya. Jadi bawa handycam gitu. Oh, iya.
pas istirahat, kan kalau istirahat kalau olahraga tuh selalu ada Iya, show, iya, ya. iya, iya. Kadang-kadang atraksi lah apalah ya. cheerleader, cuman Iya. biasanya suka dimanfaatin kalau klub-klub besar itu suka, kita kalau di TV nggak pernah lihat karena nggak pernah diliatin. Karena jadinya iklan Iya. kan. Jadi ternyata kalau halftime itu sering ada kayak presentasi tentang charity. Oke. Nah, pada saat itu ada presentasi pemberian penghargaan dari yayasannya Manchester United ke sebuah yayasan lain. Saya nggak ngeh yayasan apa, tapi ada anak-anak main bola kalau nggak salah 5 lawan 5 atau 7 lawan 7, pokoknya sedikitan, kecil anak-anak. Yang satu pakai baju MU, yang satu pakai baju Tottenham. Main bola gawangnya kecil, sambil para petinggi-petinggi yayasan itu presentasi sama ada wartawan. Nah, Ternyata presentasi yang saya tentang videoin bukan presentasinya, anak-anak main bolanya. Dan saya nggak ngeh sampai Kendra lahir, pas dicek video-videonya ternyata anak-anak itu semua anak-anak Down syndrome. Oh, jadi mungkin yayasan itu adalah yayasan yang bergerak di. Oke. Itu belum menikah tuh. Dulu setahun sebelum menikah. Nah, pas menikah, pas hamil kan emang jedanya pendek ya, dari Menikah lalu hamil. Itu cuma sebulan setengah kosongnya tuh. Karena emang saya suka membaca, tapi nggak tahu kenapa dikasih bukunya, itu buku yang judulnya apa? What do you expect when you're expecting? Oke. Itu kan terkenal banget. Iya. Itu kan tebal lebih tebal dari kamusnya. Dan di situ kan menjelasin semua tentang kelainan-kelainan, resiko-resiko kehamilan, termasuk Down syndrome itu dibahas dengan cukup rinci. Dan entah kenapa, padahal nggak ada relevansinya apa ya pada saat itu, karena Iya. kita kan Hanya belum tahu, bacaan lah hanya gitu bacaan, ya. tapi saya ingat betul gitu ya, bahwa cara pemeriksaan untuk mengetahui anak akan ada potensi kekurangan atau kelainan, itu ada banyak cara, dan itu entah kenapa itu nempel terus gitu. Cara-cara yang bisa dilakukan di trimester 1 apa, trimester 2 apa, trimester 3 apa, lalu resiko-resikonya seperti apa, itu tuh inget semuanya, nempel. Nggak tahu kenapa. Nah, setelah kejadian di pertandingan bola itu waktu di Manchester, lalu baca buku yang tebal tadi, lalu Kendra lahir. Ya. Pada saat Kendra lahir, kan kita pertama kali pasti lihat bayi kita dong. Ada nggak yang terlintas? Aduh, ini nggak ada, karena panik. Karena? Ya, nggak tahu ya, panik aja itu, panik. Panik karena anak pertama. Karena anak pertama. Nggak tahu harus ngapain, dan ditambah lagi kan saya sama istri punya penyakit juga. Kami berdua hidup dengan HIV. Oke. Dan Rani itu udah dari tahun 2002. HIV-nya Ya, maksudnya. saya dari 2003. Oke. Jadi kita kalau di Bandung tuh lumayan lah. Lumayan beken lah ini di dunia udah lama per-HIV-an banget ya. gitu, udah berbelas-belas Semua kenal tahun. Adit. Jadi kan kalau orang dengan HIV hamil mau punya anak harus ikut program kan. Iya. Jadi kita ikut program, dan emang itu kan diawasi Supaya anaknya tidak terkena Iya, begitu ya. Salah satunya kan ibunya harus minum obat, terus Bapaknya juga kan? Bapaknya nggak harus. Yang harus itu ibunya, kan yang hamil ibunya. Oke. Jadi kalau bapaknya negatif kan nggak perlu bapaknya. Oh, kalau bapaknya negatif ya. Yang penting ibunya udah minum obat selama hamil, lalu pada saat melahirkan, pada saat itu kan belum ada panduan boleh lahir normal ya, jadi Iya, semuanya memang harus semua sesar. operasi ya. Itu sesar. Sampai sekarang kali ya? Sekarang udah boleh sih, Oh, udah cuman bisa? dokter-dokter yang berani melakukan itu belum banyak di Indonesia. Oh, beresiko mungkin ya. Sebenarnya kalau ada indikasi medisnya menunjukkan bahwa resikonya sangat kecil, itu bisa Nggak apa-apa. dilakukan, termasuk ASI. Boleh. Lalu setelah anak lahir, dari jam pertama si anak itu lahir harus langsung dikasih obat juga, antiretroviral, obat HIV, tapi nggak semuanya ya, ada satu. Antiretroviral itu ARV itu ya? Ya, Oke. tapi nggak semua kombinasi kan. Kalau Oh, iya. normalnya kan kita 3 kombinasi ya, minimal tuh 3 kombinasi. Nah, kalau untuk anak ini karena untuk pencegahan hanya perlu minum 1 jenis saja Sejak lahir? sejak lahir selama
selama beberapa minggu awal setelah lahir. Wah, ini pengetahuan baru juga ya buat kita. Jadi itu wajib, itu Oke. namanya profilaksis, pencegahan. Pencegahan setelah terpajan, sama kayak kalau ada suster yang menangani orang dengan HIV, misalnya ngambilin darah, jarumnya terus dia terpajan jarum yang Oke. udah terekspos dengan virus, susternya Harus minum segera obat minum itu. obat itu Oke. selama beberapa minggu untuk mencegah. Nanti setelah itu baru dicek. Positif atau negatifnya Ya. begitu. Oh, oke. Nah, karena kita harus ikut program, jadi rumah sakit juga nggak bisa sembarangan milih ya, karena banyak di Bandung itu rumah sakit belum siap. Oh, Jadi memang ya. harus rumah sakit yang Untuk udah pasien-pasien dengan ya, HIV begitu. udah punya program dan ada layanan khusus untuk HIV yang udah terintegrasi. Iya. Jadi mereka kalau mau butuh apa-apa tuh gampang. Dan dokter objinnya juga nggak boleh sembarangan. Dari awal hamil tuh udah harus objin yang memang paham, karena nggak semua objin paham loh. Jadi dari awal juga kita harus memberitahu keadaan kita. Ya. Dan kita pernah nyoba ke beberapa rumah sakit yang lain, mereka nggak bisa, karena mereka nggak siap, fasilitasnya, Ya. SDM-nya nggak siap. Ketidaksiapan ya, Ya. ketidaksiapan semuanya. Oh, jadi saya kembali lagi pada saat Kian lahir, berarti paniknya itu bukan karena ada sesuatu pada Kian, Enggak. tapi karena cerita-cerita di belakangnya itu. Ditambah lagi kan karena harus sesegera mungkin ambil obat. Nah, waktu itu kita di rumah sakit pemerintah, bukan di rumah sakit swasta. Kalau Di rumah Bandung sakit ya? swasta kan biasa. Cuman satu rumah sakit pemerintah. Iya. Kalau swasta kan lebih cenderung semuanya tuh tahu beres gitu ya. Asal bayar. Sedangkan kita pakai program, emang nggak ngeluarin uang sama sekali, tapi konsekuensinya banyak keribetan. Iya. Keribetan administrasi Iya, lah, iya, ya pasti, kertas-kertas pasti. yang harus difotokopi Betul. zaman itu kan. Ya. foto- Berapa kali? Saya berapa tuh sampai lembar? bawa kopian KTP, kopian kartu keluarga, sampai sekarang nggak bisa habis. Persiapan Masih ada di ya. mobil kopian itu. Nah, terus kan pas jam pertama itu istri masih di ruang operasi. Setelah beres kan di ruang pemulihan dulu kan. Saya dipanggil kan, dipanggil ke ruang bayi yang baru lahir. Langsung dikasih resep untuk ngambil obat. Obat itu. Dan obat itu harus diambil oleh saya. Jadi saya harus pergi ke gedung lain, ke klinik HIV, ngambil obat itu dan Oh, obat yang di seberangnya itu ya? ya, obatnya itu dalam bentuk tablet Yang harus dihancurin dulu, karena nggak di Indonesia itu kan formulasi obat untuk anak itu masih Belum ada. Sampai sekarang pun ada tapi sedikit banget. Hmm. Jadi harus digerus, dibubukin, dan proses itu kan lama ya, apalagi bayi itu kan butuhnya hanya sedikit. Oh, dosisnya. Dosisnya hanya gitu. sedikit. Jadi saya tuh nebus tuh untuk berapa minggu itu sebenarnya cuma nebus 1,5 tablet. Oke. Cuma 1,5 tablet tapi untuk berapa minggu. Sehingga kan ya logikanya kalau mau membubuhkan obat dalam jumlah yang sedikit pasti harus sulit ya. Untuk mastiin setiap yang dipisah-pisahkan itu Perlu berapa dosisnya ya? dosisnya akurat, itu kan sulit banget kebayang ya kalau dibandingkan misalkan dari 1 tablet jadi dibagi 2 kan lebih Lebih mudah. gampang, ya. Nah, paniknya di situ kan. Jadi di jam pertama itu saya sibuk nebus obat karena itu harus cepat. Jadi belum masalah Down syndrome-nya ini. Belum. Begitu urusan obat udah beres itu kurang lebih 2 jam 3 jaman lah ngurusin obat tuh sampai nunggu di farmasi, dan rumah sakit itu kan ya rumah sakit pusat provinsi ya, kebayang antriannya kan. Segala macam penyakit di situ. Ditambah lagi birokrasi administrasi, Iya, mau nebus obat aja harus ke loket ini dulu, loket ini dulu, loket ini dulu, baru akhirnya bisa ke farmasi. 3 jaman lah ada. Jadi selama Karena ini 3 jam, anak harus sudah minum obat ya. ya. Jadi selama 3 jam itu saya nggak boro-boro ingat mau ngasih azan ke anak. Nggak, Jadi belum itu teh? Nggak ingat, karena disibukkan sama itu. Tadinya keingetan, ada teman yang nanya udah diazanin, ada si Popo, lupa. Bapaknya poho Lupa. buat ngazanin. Niatnya setelah urusan obat beres,
Baru. Ini dulu lah prioritas utama ya. Tapi ternyata lama. Setelah 3 jam, pas saya balik ke ruang bayi itu, Udah diazanin? belum. Oh, belum juga. Tiba-tiba dipanggil, saya ngasih obat, dipanggil pas ini Sama siapa itu? sama dokter yang jaga di situ, dokter residen kan. Kalau rumah sakit itu kan dokternya dokter koas semua, spesialisnya biasanya nggak turun langsung kecuali ada kejadian yang major. Oh, ini bukan major ya? Dianggap tidak major? Enggak. Oh, enggak. Lalu? Yang tadinya mau ngajarin makin Nggak lupa jadi lagi, karena ada oke. informasi baru. Hmm. Ada informasi baru, dipanggil duduk, ditanya-tanya banyak hal tentang selama hamil, apakah ada Keluhan, aneh-aneh, ya. keluhan atau apalah. Waktu itu saya lupa pertanyaannya apa aja. Tapi yang paling ingat itu cuma satu doang, anak bapak lahir dengan kelainan, anak bapak kelainan. Dengan tidak menyebutkan apapun. Nyebut Down syndrome. retardasi mental. Aduh, itu kata-kata udah nggak boleh dipakai itu. Kebayang kan? MR itu Yang udah tadinya nggak bisa udah lupa dipakai. azan, terus niat mau ngazanin, dikasih tahu anaknya Makin kelainan lupa. retardasi mental, udah. Kenapa dokter itu pakai kata-kata itu? Down Ya, syndrome nggak udah nggak ngerti boleh. ya. Aduh. Karena emang di kita jangankan dok itu kan ya maksudnya dokter koas ya, mungkin pengalaman harus memberikan berita buruk pada keluarga Belum juga belum berpengalaman. terlalu Iya, banyak ya. Jadi iya. saya nggak mau nyalahin dokternya. Hmm. Tapi juga ya konteksnya kan seperti itu ya. Hmm. Kecuali kalau datang dari dokter spesialis yang udah senior, yang jurnalnya udah beratus-ratus, kayaknya itu agak Oh, saya ada pengalaman. Dokternya abang yang sudah almarhum sekarang, Prof Dadang. Waktu itu sempat nggak praktek, saya lalu datang ke dokter senior juga gitu. Karena saya takut ya kalau kita punya anak dengan macam-macam, dengan kelainan jantung pula, saya cari yang senior yang jago lah menurut saya. Dibilang anak saya idiot kok. Jadi saya cuma bilang, saya tahu dokter anak saya Down syndrome. masalah itu juga pernah terjadi baru-baru ini. Waktu Kendra TK besar, TK kecil, TK besar ya, pokoknya 2 tahun sama TK lalu itu lah ya. ya. Kita dapat laporan, pas naik kelas ke TK besar maksudnya. Kita dapat laporan Dari sekolah? rapot sekolah. Pas baca laporan psikolognya, dituliskan nama, kondisi anak dengan kebutuhan khususnya, kondisinya apa, ditulisnya retardasi mental. Ngamuk kalau itu, saya ngamuk karena ini Udah hari gini terus lagi ini kan? lembaga pendidikan. Iya. Terus lembaga pendidikan yang katanya inklusi, Tapi kok seharusnya mereka tahu lebih baik gitu ya. Saya ngamuk ke wali kelas, ngamuk ke kepala sekolah. banyak drama ya hidup kita ya. Drama. Ya, kita berarti selain trisomi 21 nih, tadi saya sudah sebut ada trisomi 4. Itu apa sih? Trisomi 4, jadi kromosom itu kan ada 23 ya. Ya itu kena di kromosom nomor 4. Sedangkan Down syndrome itu kan 21. Nah ini kebetulan saya bawa berkas. Lengkap loh dia. Hasilnya ya, nggak tahu kelihatan nggak. Nah, Coba cek kelihatan nggak? ini kelihatan nggak, Bi? Di si burem kalau di zoom. Lagi nge-fade dah. Kelihatan. Kromosom 4-nya kelihatan? Kelihatan. Aduh. Kelihatan. Yang ini tuh, ini kromosom 21. Bawah dikit, Om. Hah? Nah, ini kromosom 21, nah ini yang 4. Nah, kalau kita lihat kromosom tuh dari 1 sampai 23 itu Semua sepasang. dari angkanya, kalau 1 itu berarti paling besar, 23 itu paling kecil. Si batangnya. Bentuknya, Nah, ya. Tapi itu juga menjelaskan kata dokter ahli kromosom ya. Jadi semakin kecil nomornya, artinya kalau kromosom nomor 1 itu si batang kromosom itu tuh memiliki sel-sel yang mempengaruhi hampir seluruh Ya. organ Lebih banyak yang kena tubuh gitu ya. lah ya. Artinya kalau ada kelainan di kromosom yang angkanya kecil itu biasanya dampaknya lebih berat. Itu terjadi di kromosom 4 Ya, ya. kita bayangkan aja 21 ya, Down syndrome. Jauh di sini 21 ya. aja Iya. udah di ujung kan, udah kecil banget sebenarnya. Hasilnya aja begitu, Hasilnya aja ya, seperti ya. ini kan, dampaknya tuh bisa sampai ke jantung, paru-paru, usus, sampai Mata ke ya semua. ya
telinga, mata, hampir semua organ. Kan nggak kebayang kalau yang kenanya di atas. Ada namanya nggak kromosom 4 ini? Kelainan di kromosom 4 kan kalau trisomi 21 yang menemukan John Langdon Down, jadi disebut dengan Down syndrome sesuai dengan namanya. Nah kalau ini Nggak ada. Jadi pertama, oh ini usia 6 bulan Kendra. Iya, di harapan kita. Jadi kebetulan karena operasi Jantung di ya, harapan kita oke. kebetulan ada di sana, sekalian waktu itu tuh sekalian tes kromosom. Karena kalau di Bandung waktu itu kita kebingungan tes kromosom di mana, dan dokter ahli kromosom di Indonesia kan nggak banyak. Di sekarang Bandung- aja baru satu di di Bandung pun Dr. baru Brain. satu. Iya. Iya, waktu itu belum ada. Ada. Saya juga di Jakarta. Waktu itu belum ada. Ada dokter anak yang ngerti kromosom, tapi bukan dokter ahli itunya. kromosom. Ya. Eh, Jadi kenapa ini kelainan di kromosom 4 ini nggak ada namanya? Maksudnya researchnya juga sedikit sekali kalau yang saya tahu. Apa karena ini sangat rare gitu? jadi kalau satu-satunya penjelasan ilmiah ya, itu karena biasanya anak yang dilahirkan dengan kelainan kromosom 4, karena 4 itu batangnya besar, artinya kan kalau ada kelainan di Lebih situ, banyak dampaknya ya. jauh lebih besar, Iya. bahkan sampai fatal. Jadi hampir kebanyakan yang punya kelainan kromosom di angka-angka yang kecil ini nggak akan lahir. Sudah menemukan anak dengan kelainan kromosom 4? Belum, tapi ada beberapa orang yang waktu itu ngasih tahu di dunia pun yang lahir dengan kromosom 4, Kelainan kromosom 4 itu nggak banyak, hitungan jari. Oh, karena itulah literaturnya juga nggak banyak. Jumlahnya nggak banyak, karena jumlahnya itu sangat sedikit. Kalau Down syndrome kan itu banyak terjadi ya kelainan Iya. kromosom di 21. Jadi orang juga banyak penelitian tentang itu kan. Kalau ini cuman dikit amat segitu kali ya. Ditambah lagi, kan waktu itu sel darah yang diperiksa tuh 30 sel darah Iya, yang iya. diperiksa. Yang 21 dari 30-30-nya ada kelainan di 21. Oh, berarti Jadi trisomi full, 21 klasik ya? trisomi Iya, 21 iya. klasik atau full Down Iya, syndrome iya. biasanya, full trisomi 21. Sedangkan yang trisomi 4 ini, kelainan kromosom 4, dari 30 sel cuma ada 1. Oh, mozaik. Jadi itu biasanya disebut Berarti mozaik. mungkin kenanya nggak 10% juga ya? Enggak, ya 1/30. Iya. 0, sekian ya. Mungkin 3%. makanya mungkin dampaknya nggak fatal. Karena nggak kena ke Karena semua sel. cuma 1 dari 30 sel. Waktu itu sih sempat saya konsultasi lagi ke dokter lain gitu ya, di Bandung, dokter anak yang ngerti kromosom itu. Dia sih nyaranin tes ulang tapi dengan jumlah sel yang lebih banyak. Jadi Untuk persentasenya melihat ketahuan ya. konsistensinya. Kalau 30 itu 1/30, kalau misalkan 100 berapa? Tapi Nggak perlu juga. iya, tapi asal Buat nggak perlu. apa ya? Lagian tes kromosom kan mahal. Terus kalau kita udah tahu terus mau apa gitu? Mau diapain? Iya. Orang yang ahlinya aja mereka nggak bisa jawab apa-apa. Kan saya tanya ke si ahli kromosom yang dari harapan kita ini artinya apa? Dia harus mengakui bahwa ilmu kita belum sampai ke sana. Memang belum Karena dipelajari. iya Kak, dan kalau kita baca-baca di internet gitu ya, kalau manusia mengetahui ilmu kromosom sepenuhnya, semua akan jadi Tuhan. Oke, nah gini, waktu Adit dengan Rani istrinya Adit, mendapati hasil ini, langsung menerima kah? Atau drama dulu kan? Maksudnya pergolakan batin sendiri, Drama. pergumulan, Drama. saling menyalahkan, atau kan ada di pasangan-pasangan lain gitu ya, lu kali yang keturunan dari lu, enggak dari lu kali gitu. Terjadi nggak? Oh terjadi ini, tapi dramanya cukup. Kalau kita lihat lagi ke belakangnya lucu, jadi pengen ketawa sendiri. Jadi kan saya tahu dari hari H ya, hari kelahiran. Waktu dibilangin sama dokter itu setelah ya. 3 jam ngurusin obat Si langsung koas dikasih itu. tahu kan. Terus waktu itu karena rumah sakit ini rumah sakit pendidikan, waktu itu dokternya minta izin, boleh nggak anaknya kami teliti lebih lanjut. Saya tolak kan waktu itu.
Karena Untuk selain apa? ya nggak ngerti lah namanya rumah sakit pendidikan, dan saya juga nggak terlalu nanya. Tapi belum tahu trisomi 4-nya dong berarti? belum Ah, oke. belum tahu, bahkan jantung belum tahu. Jadi cuma tahu Down syndrome sama mau diperiksa tiroidnya. Oke, ya, tiroid. Karena dari gejala fisik itu kan menunjukkan ada kelainan Hipotiroid, tiroid, entah ya. hipo atau hiper. Nah, jadi waktu itu yang mau neliti itu di bidang tiroid, dokter-dokter di bidang tiroid, lebih kesananya sih. Nah, Kenapa nggak mau? Buat apa gitu ya? buat apa gitu yang saat itu saya butuhkan bukan penelitian, penanganan Iya, ya. penanganan, dan mungkin lebih ke karena waktu itu masih shock sama banyak hal gitu. Kayaknya bertubi-tubi aja gitu informasi itu Sudah muncul. jatuh tertimpa tangan. Iya, tapi nggak dikasih waktu untuk bernafas. Iya. Nggak dikasih waktu untuk duduk dulu, stop dulu. Tenang gitu. dulu ya. Untuk duduk, nafas. Cuma untuk nafas aja kayaknya nggak ada gitu waktu itu. Nah, kejadian-kejadian itu berarti Rani nggak tahu dong? Nggak tahu, karena kan Rani waktu itu masih di ruang Setelah operasi. pemulihan operasi. Iya. Nah, malamnya itu emang waktu itu tuh lama banget dia sampai akhirnya kita datang kamar. Baru malamnya, padahal lahir itu jam 3 sore. Dan lahir itu sehari lebih cepat ya. Oh, oke. Jadi kita masuk ke UGD. Oh, Karena kan kalau sesar jadwal, iya, ternyata apalagi ke rumah sakit. sudah memberontak. Iya, rumah sakit provinsi itu kan nggak sembarangan Iya. ya. Kita bisa datang langsung dapat ruang operasi. Nah, yang lucu itu pada saat saya akhirnya maksa ini harus segera dioperasi karena kondisinya kan udah ripuh pisan. Ya maksudnya kan biasanya orang sesar itu kan nggak harus ngalamin pembukaan. Iya. Operasi Ini mau operasi aja ini gitu. Oh. Udah sampai pembukaan. Berarti harus tindakan segera ya. Udah sampai pembukaan, sampai akhirnya saya harus ngancam ke dokter yang ada di UGD. Sampai saya harus ngancam kalau kalian mau ngambil resiko kalau sampai ini harus dilahirkan normal, terus iya. bayinya semakin beresiko tertular HIV, kalian mau tanggung jawab. Akhirnya baru tuh diurusin. Setelah diancam. Iya, pas lagi ngantar ke ruang operasi, ternyata di ruang operasi itu ada bapak-bapak yang nunggu di ranjang operasi, tapi masih di luar, dan kayaknya sama kita disalah. Harusnya jadwal dia, Berarti ya. karena ini harus ditindak segera, ya mau gimana lagi. Oke. Nah, Rani nggak tahu kan? Hmm. Jadi selama 5 hari di rumah sakit, dia nggak tahu apa. Santai aja ya, seakan-akan. Tapi dia tahu ada sesuatu. Ah. Karena kan dikit-dikit saya ditelepon. Oh, nggak Terus seperti kan biasa ya. Terus kan udah sebut aja deh RSHM. Hasan Sadikin. Bukan saya. Ini mah kenyataannya. Hasan Sadikin itu kalau yang ruang VIP mungkin beda ya. Penanganannya. Tapi yang kita pakai subsidi pemerintah yang Rp0 ya, kita nggak ngeluarin. Tapi padahal waktu itu memang program khusus untuk ibu-ibu hamil yang berisiko. Oh, ada Boleh itu. mengakses jaminan persalinan namanya Jampersal. Oh, belum ada BPJS ya teman itu ya. Itu tuh setelah dulu kan Gapin, terus SKTM. Setelah itu kan mulai berkurang tuh karena banyak penyalahgunaan. Di Jampersal kita pakai itu. Jadi ibu dan bayi itu nggak bisa disatukan. Bayi ya di ruang bayi, ibu ya di kamar ya. di kamar yang isinya 16 orang itu. Yang tiap malam ada yang dangdutan lah, sampah makanan di mana-mana, gelar tikar yang sakit 1 orang nganter. Yang kamar mandinya 1 di ujung itu. Ya, oke. Ya. Lalu Terus saya keluar masuk kalau mau keluar gitu ya, nyari makan atau mau ngerokok, terus lewat kamar mayat tiap malam. kamar mayat di. Karena posisinya dekat pisan sama kamar mayat. Nah, karena bayi dipisah, jadi kalau ada apa-apa dengan bayi kan, kalau misalkan bayinya mau diambil darah atau mau diperiksain mau Adik diapa, saya ditelepon.
Jadi saya bolak-balik, dan bolak-baliknya tuh memang nggak wajar, terlalu sering, dan Jadi, mungkin juga ngelihat gerak-gerik saya yang kecurigaan kayaknya, ya Rani ya, kayaknya ada nggak sesuatu. happy gitu. Anak pertama tapi nggak happy. Kok nggak happy gitu. Sempet nanya ada apa, saya cuman bilang tentang tiroidnya aja, karena hasil tiroidnya udah keluar. Terjadi apa di tiroid? Hipo Hipo, kurang, hipo tuh kurang. Jadi harusnya normalnya berapa, Iya, ini di terlalu bawahnya. rendah. Dampaknya itu kalau itu nggak diobatin bisa macam-macam Iya, ke iya. pertumbuhan fisik Iya. sama pertumbuhan mental. Kognisi ya, betul. Nah jadi selama di rumah sakit tuh Rani nggak tahu sampai akhirnya kita Rani udah merasa udah bisa jalan dan udah mau pulang, karena selama 5 hari kan dia nggak ketemu Kendra. Oh, Cuma karena saya nggak yang boleh ketemu. ASI juga ya waktu itu ya. Dan respon Kendra tuh kan sangat sedikit, nangisnya. Oh iya, sedikit, anak Down syndrome nggak nangis ya, betul. terus nyusunya agak susah. Iya. Dan sampai suster yang di ruang bayi itu bilang ke saya, mendingan dibawa pulang. Karena? Kalau dibawa pulang mah kan ada orang tuanya. Oh, di sini orang tua nggak bisa Jadi temenin. orang tua nggak bisa nemenin, Iya, iya, suster iya. juga nggak semuanya bisa ngebantu setiap saat. Jadi ya udah saya bawa pulang paksa. Akhirnya pulang paksa. Habis mau gimana lagi? Iya, ditanganin aja enggak, malah mau dijadiin bahan penelitian. Oke, abis ini kita cerita tentang Kendra ini punya kelainan jantung. Kelainan jantung itu menjadi kelainan bawaan pada anak Down syndrome, mungkin sekitar 70-75% anak Down syndrome membawa kelainan pada jantungnya. Anak saya juga kelainan jantung, sudah dioperasi umur 5 bulan. Banyak sekali anak Down syndrome yang menderita penyakit jantung. Sesaat lagi setelah ini, kita lihat dulu foto-foto Kendra waktu bayi dengan keluarganya juga. Kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Sahabat Mona Reni, kita sekarang mau membahas lebih lanjut tentang Kendra. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan tentang kelainan jantung bawaannya. Apa yang dilakukan, lalu bagaimana penanganannya, lalu bagaimana juga penerimaan orang tuanya. Gimana Dit nih waktu ketahuan kelainan jantung? Drama lagi dah itu pasti. Jadi rumah sakit si Hasan Sadikin nggak nemuin jantung, jadi kita nggak tahu. Jadi Karena kita- tidak diperiksa oleh ahli jantung. Iya, cuma tahu Down syndrome sama Tiroid. hipotiroid. Ya, dan tiroidnya pun karena kita pulang paksa kali ya. Jadi nggak dikasih obat apa-apa gitu. Oh gitu. Nggak ketemu sama spesialis tiroid sama sekali. Kan waktu itu yang datang itu orang-orang dengan baju lab, begitu yang datang mau ngambil darah tapi nggak tahu buat apa darahnya. Ya saya tolak lah. Bukannya maksudnya kenapa nggak atur saya ketemu sama spesialis endokrin gitu untuk ngobrolin tentang Membicarakan tiroidnya. ini. Kenapa ini yang datang malah orang-orang dengan baju lab Ambil mau darah ngambil darah aja. gitu, dan pas ditanya untuk apa juga penjelasannya nggak jelas. Nah akhirnya nah kan karena kondisi kita HIV ya, jadi dokter anaknya pun harus dokter yang khusus. Yang mengerti. Ya nggak bisa sembarangan dokter anak. Karena ada satu dokter anak yang friendly banget lah terhadap orang-orang dengan HIV yang punya anak. Jadi kita Bisa ketemu disebut sama dia, namanya? Dokter Andi, Anggraini Alam. Di mana? Dia tuh kepala HIV di kepala spesialis anak di HIV untuk di departemen HIV di Hasan Sadikin. Jadi kalau pagi dia kepalanya di spesialis anak itu, tapi kalau prakteknya di Jaya Sentosa. Oh, Jalan Sunda, Jalan ya Sunda. depan supermarket itu. Sama kadang di rumahnya juga, Jalan Banteng belakang rumah sakit Muhammadiyah, Ya. yang jalan sampingnya. Nah, pas setelah kapan sih ketemu dokter pertama teh? Setelah pulang dari minggu kedua, usia 2 minggu kan, harus check up lagi kan, dibawa ke dokter Andi. Nah pas bawa ke dokter Andi, kan kondisi Rani belum tahu nih tentang Down syndrome.
Tapi dia Selama melihat 2 minggu. keanehan nggak? Maksudnya tampak wajah. Ya pasti lihat, cuman dia nggak juga bingung mau ngomong Ini karena teh saya apa, juga nggak gitu. mau ngomong dan Ah. selama 2 minggu itu memang saya lebih cenderung menyendiri. Mau ngasih tahu bingung ya? Iya mau ngasih tahu bingung, takut karena saya waktu itu mikirnya kan kondisi Rani masih baru beres operasi dan saya kan nggak tahu ya rasanya habis ngelahirin seperti apa. Takut mempengaruhi Down lagi ya, ya. mempengaruhi itu. Nah pas mau ke dokter panik kan, karena dokter kan mungkin akan bilang, Akan cerita. Jadi waktu itu yang kepikiran adalah untuk bikin surat Buat Rani. buat dokter. Sugatnya buat Rani. Jadi dibikin di kertas Suratan. kecil dilipat, Pas masuk kasihin gitu. pas ditulisin nanti bisa dikasih lihat di blog saya ada sama tulisannya itu, Dok, istri saya belum tahu kalau anak saya ini punya Down syndrome. Kalau bisa Jangan dibilangin. Kalau mau bicara tentang itu sama saya dulu karena saya takut ini mempengaruhi proses pemulihan istri saya. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol setelah diperiksa, jadi pas diperiksa itu tuh awkward silence, nggak ada yang ngomong, pokoknya. Dokter tuh baca itu. Dokter tuh baca. Belum. Oh, belum. Dan meriksanya tuh kayak diulang-ulang terus. Ada saat Meyakinkan. periksa stetoskop, pakai stetoskop tuh kayak bolak-balik kayaknya emang udah ada sesuatu. Nah pas dia udah balik ke mejanya, Down syndrome belum tahu. kita dipanggil, kita duduk nih, saya sama Rani duduk gini. Sebelum dia ngomong saya kasihin tuh kertas. Rani nggak lihat. Di depan mereka ada Rani sama mamanya, sama mami ada. Terus? Ya bingung lah mereka. Nah, Terus suratan gitu. maksud saya tuh kan harusnya kalau baca gitu ya si dokternya, saya emang nggak tulis sih. Ya tadinya harapannya si dokter Anggi ini inisiatif nyuruh Rani keluar dulu atau gimana lah. Tapi yang terjadi malah si dokter Angginya ngebales Ditulis di situ ditulis juga. kertas yang sama, terus kertasnya dibalikin ke saya di depan Rani sama mami. Tulisannya, Pak bisa nggak istrinya disuruh keluar dulu? Harusnya dia maksudnya ya. Kita harapannya dia yang nyuruh Iya, keluar. akhirnya si dokter Anggi sih yang nyuruh Rani sama Mami ngurusin Keluar. obat. Oh, oke. Ini tolong halusnya ngurusin, gitu ya. Mengusir halus. Terus cuma satu, terus kita ngobrol nih. Berdua, Saya iya, berdua sama iya, dokter iya. Anggi sama suster ya. Ngobrol, dia nggak mau ngobrol. Jadi intinya dokter Anggi nggak mau ngobrolin tentang Down syndrome, terus nggak mau ngobrolin apa-apa lagi kondisi kesehatan yang pada saat itu saya yakin dia udah menemukan sesuatu selama saya dan selama Rani belum tahu. Jadi syaratnya Bapak harus tahu dulu. kalau sudah siap, kalau Bapak dan istri sudah siap, silahkan kembali lagi ke sini baru kita bicara. Jadi dia nggak mau cuma sama satu orang doang, dia mau dua-duanya karena mungkin dia tahu ya level permasalahan ini cukup berat dan harus dua-duanya bekerja sama. Akhirnya ya udah kita pulang dan pas saya nyusulin ke bawah ke apotek itu udah banyak pertanyaan kan dari Rani, ada apa, udah mulai nangis, udah mulai panik. Nyampe rumah barulah dibeberkan gitu semuanya Tentang Down syndrome-nya. ya, tentang Down syndrome. Dan mungkin karena sudah banyak kecurigaan jadi berita buruk itu Jadi sebetulnya di tidak hatinya terlalu sih menghantam ya. iya, Mungkin iya. karena banyak kejanggalan dari perilaku saya selama 2 minggu itu, jadi Sudah merasa ya. pada saat berita buruk itu disampaikan jadi gitu. pantes gitu. Itu ngejawab semua kejanggalan selama 2 minggu gini. Gini Dit, Adit dengan Rani ini kan maaf ya penyandang HIV, oke. Lalu sekarang pada saat itu dapat care,
yang kondisinya lahir dengan Down syndrome, hipotiroid, trisomi 4 mozaik, lalu kelainan jantung. Pada akhirnya, meskipun drama, kegalauan, ya, pokoknya struggling pasti ya, pada akhirnya kan Adit dengan Rani menerima. Hancur nggak Adit? Sejujurnya enggak ya. Mungkin yang ngebeda, maksudnya kan setiap orang akan beda-beda. Ketahanan orang juga beda-beda. Ketahanan orang beda-beda, apapun itu alasannya. Tapi buat kami berdua, buat saya sama Rani ini, kayak seolah-olah kami itu selama hidup kami udah terlatih. Maksudnya udah banyak sekali gitu hal-hal yang kami hadapi yang jauh lebih pahit. Dan kami berdua kan tahu HIV sejak tahun 2000 awal ya, di masa-masa diskriminasi di layanan kesehatan itu masih parah banget. Yang sampai rumah sakit nolak-nolakin, sampai banyak yang meninggal di lorong. Kami banyak ngalamin ngurusin orang-orang. Sampai ada yang meninggal lalu nggak ada yang mau mandiin. Karena ketidaktahuan, ya ketidakmengertian. Kasurnya setelah orangnya harus dibakar, ya harus dibakar. Ini tuh kejadian di depan mata kami. Mungkin Adit lupa, suatu hari kita pernah ketemu lagi ngumpul-ngumpul di tempat Terina waktu itu pernah datang juga ke tempat bercerita. Lalu kita merokok kan di luar. Adit waktu itu saya lagi menangani anak HIV perempuan yang saya temukan di suatu tempat gitu. Saya bilang, Dit gimana Dit? Ini gini saya ngobrol dengan Adit. Ini ada susu kata Adit dapat dari sini, oke. Lalu saya tanya sama Adit, Dit, Kendra masih kecil sekali waktu itu. Waktu Kean lahir dengan Down syndrome, kok nggak nangis Dit? Nggak sedih gitu. Lalu Adit jawab ke saya, air mata saya mah udah habis teh sekian tahun yang lalu. Tapi ya itu luar biasa, mungkin Adit lupa pernah cerita itu sama saya. Cuman buat saya ini buat Adit dan Rani sendiri, saya sangat respect. Saya betul-betul banyak belajar lah dari Adit dan Rani. Mungkin teman-teman orang tua ABK juga bisa belajar. Kita punya anak Down syndrome, punya anak autis atau apapun, kayaknya dunia tuh hancur, kiamat gitu kan. Tapi coba teman-teman lihat Adit, lihat Rani. Mereka adalah pasangan dengan HIV, punya anak Down syndrome, dengan kelainan jantung, dengan ini, dengan itu. Kurang apa mereka? Jadi kita harusnya malu kalau kita sedih lama-lama. Nangis boleh? Boleh. Nangis boleh. Sedih boleh? Boleh. Tapi di tengah-tengah nangis itu, coba ingat mereka deh. Sekarang Adit ini luar biasa, menjadi konsultan, Rani juga bekerja, jadi punya anak Down syndrome mah nggak kiamat. HIV kiamat nggak? Enggak. Lihat Adit dan Rani. Jadi penerimaan itu betul-betul full 100% itu pada saat kapan? Proses ya, tetap proses yang namanya penerimaan itu pasti kan proses. Di sini berantem dulu ya? Ya tetap ada dan karena kondisi kesehatannya naik turun ya, itu juga prosesnya juga ikut naik turun. Di awal pada saat waktu saya cerita akhirnya ke Rani, itu bertiga tuh di rumah kontrakan. Kendra udah tidur. Masih di Dago. Saya, Rani sama mamanya Rani. Saya ceritain. Air mata itu kita nangis itu semua, tapi nggak lama. Setelah itu udah tanpa ada drama berkepanjangan gitu ya. Kayaknya kita udah tahu bahwa we have to move on. Iya. Karena yang sekarang jadi prioritas adalah Kendra, bukan kita, bukan saya dan Rani. Kayaknya kita harus benar-benar fokus untuk kepentingan Kendra dulu. Kalau saya boleh tanya, berat mana menghadapi kenyataan bahwa ini buat Adit sendiri, Adit HIV, atau pada saat menerima bahwa Kendra terlahir dengan begitu? Sebenarnya kalau melihat berat, mungkin berat pada saat Kendra lahir ya. Karena ini anak ya. Tapi kalau badan sendiri malah ya gitu ya. Tapi mungkin ya tadi
kayak teteh bilang gitu, air mata saya mah udah habis bertahun-tahun yang lalu gitu, dan proses pada saat waktu menerima HIV itu cukup panjang. Jadi sudah tertempa ya, Iya, dengan yang jadi sebelumnya ya. Kayak ya betul gitu, kayak seolah-olah apapun yang saya hadapi sekarang itu ya saya pernah ngadepin yang lebih buruk gitu. Jadi yang Dan waktu worst-nya itu- udah lewat Nah, gitu. yang waktu itu saya bisa survive gitu. Kenapa sekarang enggak? Oke. Sekarang perjalanan Keandra waktu operasi jantung itu drama juga kan? Ya, nah akhirnya kan setelah kita sepakat Menerima. kita kembali lagi ke dokter Anggi. Oh, Dalam oke. waktu pendek dah, nggak lama itu dari setelah hari itu ngobrol, yang pertama ditanya istrinya sudah tahu. Udah. Makanya kesini lagi juga dokter Nah gitu. akhirnya barulah dokter Anggi bilang saya mendengar sesuatu dari stetoskop, Tentang jantung itu. ada suara yang Desis ya? mermer kan sebutnya. Iya. Suaranya ada yang agak sedikit nggak umum, Enggak. nggak normal. Dia nyaranin untuk ke periksa jantung ke spesialis jantung anak. Sri Endah. Cuma ada 2 di Bandung, Dengan Sri Budi Endah Rahmat. sama Budi Rahmat Budi. Rahmat Budi. Iya. Dua-duanya Iya. dokter RSAS, dua-duanya dokter Advent. Kalau Sri Iya, Endah iya. dokter praktek di rumah juga kan, kalau Rahmat Budi. Akhirnya waktu itu kita ke Advent. Nah, di situ baru mulai gejolak baru karena Ternyata bukan Down syndrome aja nih Ya, gitu, ada yang lainnya. Justru gejolak terbesarnya itu ada di masalah jantung, karena waktu itu kita dikasih fakta bahwa faktanya itu di tes pertama itu pada saat Kendra usia masih belum 1 bulan. Iya. Dikasih kenyataan bahwa Kendra ada 3 lubang, lalu klepnya Complete AVSD ya? Oh yang sama-sama abang. jadi lubangnya atas bawah, Iya. Abang lubangnya 5 no? ASD sama VSD. Iya. Komplit VSD plus katup Ya, nggak ngebelah. klep ya, Nah, klepnya kan harusnya abnormal. kebelah, sebetulnya. ini jadi nggak ngebelah. Nah, Dan itu biayanya mahal banget. oh iya belum ada BPJS lagi kan. Saya juga 19 tahun yang lalu tuh luar biasa. Dan waktu itu yang pertama kita tanyain adalah, dok kalau ini nggak dilakukan operasi gimana? Oh ya operasinya harus sebelum usia 6 bulan. Kalau saya nggak gitu dibilangnya. Sebelum 6 bulan, tetapi beratnya harus 5 kilo. Oh, waktu itu kita Gitu. nggak ngomongin berat sih. Nggak ngomongin berat. Dokter Rahmat juga kan di harapan kita ya. Dokter Rahmat, Dokter Poppy, gengnya itu. Nah pas ditanya, dok kalau ini nggak dioperasi gimana? Jawabannya biasa juga ada pasien. Ini siapa Dokter Rahmat Budi di Ahmad Budi, Advent iya, ya? saya ada pasien, dia juga harusnya operasi Tapi sebelum enggak. 6 bulan tapi memutuskan enggak. Ya bertahan lah, tapi mungkin 3 tahun 4 tahun, tapi selama 3 tahun 4 tahun itu penuh dengan penderitaan karena harus bolak-balik ke rumah sakit, Oh, dan harus akhirnya dirawat, dan akhirnya kemarin baru meninggal dia. Nah pulang dari Advent itu runtuhnya di situ. Karena ini butuh penanganan cepat ya. Runtuhnya tuh di situ, bukan runtuh karena Down syndrome ini. Iya. Lalu cek lagi kan setelah Ke harapan kita. enggak Advent. masih di Bandung, Hmm. tapi nggak di Advent, di Hasan Sadikin, ke Rahmat Budi lagi. Pemeriksaan kedua ternyata kondisinya nggak berubah, lubangnya malah semakin membesar ya, karena kan jantung makin gede lubangnya juga ikut membesar. Setelah itu kita coba nyari second opinion. Kebetulan kakak kan warga negara Singapura. Oh di Singapura ya. Terus dia juga orang paramedis kan, dia ngerti medis dan lulusan US. Jadi kita diatur untuk ketemu spesialis, profesor spesialis di NUH, di National University Hospital ya. Dibawa ke sana Dengan Kendra. dengan Kendra. Oh. Nah itu gue drama juga tuh bikin paspornya. Nah, paspor Bikin aja paspornya berapa? susah.
Karena? Lama bikin paspor tuh kan. Masalahnya tuh bukan paspornya, kartu keluarganya, akte kelahirannya nggak keluar. Karena karena kan waktu itu langsung diurusin, setelah lahir tuh langsung kita urusin, tapi ya di Dukcapil waktu itu. Oke. Nggak belum seperti nggak kayak sekarang. dulu tuh Ya. bisa sampai berbulan-bulan bahkan sampai setahun baru keluar. Gitu ya. Akhirnya saya waktu itu nego, kepedean aja lah, tanpa ada akte lahir. Saya datang ke kantor imigrasi di Suci, datang Nggak punya nggak akte punya kelahiran. akte kelahiran, tapi saya cerita ke yang di loket depannya, Kondisinya seperti ini. Dia nyaranin saya ketemu sama kepala imigrasi, dikasih akses masuk langsung tanpa harus janjian. Dari saat itu juga ngobrol sama kepala imigrasi nggak bisa bantu apa-apa karena dia juga nggak akan bisa ngeluarin paspor tanpa ada akte. Dia bisa ngeluarin paspor darurat, tapi kondisi untuk mengeluarkan paspor darurat itu benar-benar kalau udah emergency kritis, banget ya, gitu. kritis. Dan Jadi kondisinya kan nggak kritis kan. Tapi dia masih saranin, udah gini aja, Bapak sekarang ke Distrik Capil, jangan ngomong sama siapa-siapa di bawah, langsung naik ke lantai 2. Begitu Bapak keluar dari tangga, ada pintu di depan tangga, itu ruangan kepala Distrik Capil, langsung masuk aja. Suruh ngomong sendiri. Dia ngasih saran itu dan saya lakukan. Akhirnya? Saya balik ke sana, datang, pas naik tangga tuh langsung masuk pintu, kebuka pintunya, tapi dia lagi meeting, lagi banyak orang, jadi saya bingung ya. Tadinya mau langsung masuk, tapi lagi meeting. Ditanya sama ibu-ibu di belakang, saya ceritain ke ibu-ibunya, suruh tunggu di sini. Si ibunya masuk, kasih tahu, terus meetingnya udah beres, saya dipanggil 5 menit, enggak 5 menit. Jadi si Pak Kepala di Dukcapilnya manggil siapa? Coba ini tolong cari. Panggilan gitu. Tolong cariin Keandra. Siapa namanya? Tulisin. Dicari, emang numpuk pisan. Tapi udah ada. Udah ada, tapi aktenya numpuk pisan dan karena itu harus ditandatangan basah. Waktunya nggak ada untuk nanda Tandatangan tangan. basahnya itu. Jadi begitu dapat kertasnya Jadi ditandatangan. begitu langsung udah jadi. dicari ada, mangga Pak, tanda tangan Jadi. beres pulang. Ke imigrasi lah, Imigrasi lah, itu. baru bisa keluar paspor. Baru ke Singapura. Ya, di Dan sini. diagnosanya di Singapura dengan di sini sama nggak? Sama. Tapi cuma ada satu. Katanya 3 lubang. Ternyata yang satu yang lubang yang paling kecil itu Nutup. dia nemuin ada jaringan-jaringan yang kelihatannya mau Akan menutup. menutup. Tapi tetap aja dah Tapi habis tetap operasi aja yang itu yang dua sama klep itu harus dioperasi. dikerjain. Terus sama si dokter Singapura nanya, itu kenapa kamu kesini? Indonesia tuh alatnya udah bagus. Harapan kita tuh ternyata di Asia itu cukup dihormati di dunia medis. Dokternya juga dokter jago itu, dokter Ahmad. Nah terus akhirnya kita nunggu waktu untuk operasi, udah daftar, kita udah mulai kontrol di harapan kita nih, setiap bulan tuh kita Iya, batas sebulan sekali. Sebulan 2 kali. sebulan 2 kali, Iya. apalagi pas udah mau dekat-dekat. Terus ada satu PR kan, HIV. Saya nggak dapet PR itu. Jadi kalau anak Tapi keadaan negatif Negatif. kan. Oke. kalau anak baru lahir dari ibu HIV itu, kalau dites antibodi itu pasti positif hasilnya, karena anak usia 0 sampai 18 bulan itu antibodinya masih antibodi Mas ibu. ibunya. Ya. Oke. Jadi kalau tesnya tes anti HIV hasilnya pasti positif. Jadi yang diperiksa itu bukan tes anti HIV tapi tes virus, jumlah virus, viral load. Nah kalau jumlah virusnya hasilnya tidak terdeteksi, terus dilakukan 2 kali biasanya sebelum 18 bulan, terus setelah 18 bulan hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya tidak terdeteksi biasanya itu hasilnya negatif. Cuman sekarang teknologinya udah lebih canggih, baru lahir udah bisa diperiksa sekarang. Oh, jadi kalau Tapi saat lahir. periksanya tetap bukan antibody ya, pemeriksaan jumlah virus. Jadi kalau pada saat lahir sudah tidak terdeteksi, Seharus- akan selamanya selamanya negatif. Ya, tapi ya selama 3 minggu pertama itu kan obat harus tetap masuk.
Oh, masih ya obat-obat yang ARV Yang itu untuk ya. pencegahan. Oke. Dan Nah, akhirnya kita tes viral load 2 kali karena dokter Anggi pengennya tes 2 kali sebelum operasi. Hasilnya dua-duanya undetected. Terus kita kasih hasilnya, akhirnya pas dekat-dekat mau operasi ke dokter jantung yang diharapkan kita, ke spesialis jantungnya. Tadinya kita belum ngomong, akhirnya kita kasih hasilnya. Setelah ada hasilnya, kita baru mau kasih. Reaksinya bagus. Yang dia bilang bagus dong, 1 PR selesai berarti. Tanpa dia nanya-nanya kenapa. Iya. Dan enggak. Kadang-kadang suka banyak yang Iya, kepo juga ya, emang tapi kenapa dia gitu kan? dia benar-benar si dokter Ganesha. Oh, pakai Prof. ke dokter. Ganesha. Kalau saya pakai Tadinya ke dokter Popi. Tadinya mau ke dokter Popi. Heeh. Udah daftar ke dokter Popi. Pas pertama kali harapan kita tuh antriannya kan banyak banget ya. Karena dokter spesialis anak jantung anak kan banyak. Sedikit. Tapi dokter Ganesha bukan jantung anak kan? Emang. Tapi dia sering nanganin anak Oh, juga. oke. Iya. Dan itu kita tuh jadi kan banyak tuh di lorong harapan kita tuh banyak pasien karena waktu itu hari Sabtu banyak yang lihat kali ya kita datang dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang masih belum masuk banyak yang udah ke Prof. Ganesha aja. Oh, banyak yang menyarankan begitu. Dia juga banyak handle anak kok. Akhirnya kita ke situ dan ya nggak tahu dikasih jalannya gitu. Menunggu berapa lama sampai dioperasi? Sebenarnya tergolong cepat sih, cuma karena waktu itu kita khawatir karena harus sebelum 6 bulan kan. Karena kan masalahnya itu kan kalau ada kelainan jantung itu kan dampaknya ke paru-paru. Iya. Tekanan di paru-parunya terlalu Hipertensi paru. hipertensinya ya namanya hipertensi, tekanannya terlalu tinggi. Kalau udah sampai ke titik tertentu nggak akan bisa dioperasi. Iya. Nggak boleh buka, apalagi Harus operasi belek dada ya. dulu. Paru-parunya harus diobatin dulu. Iya. Nah, makanya kenapa waktu itu kan dimintanya sebelum 6 bulan kan untuk hindarin Iya. itu kan. Takutnya kondisi paru-paru udah jelek, operasinya jadi harus berkali-kali. Nah, kita kan khawatir itu. Sampai waktu itu Prof. Ganesha udah ngasih lampu hijau, kita siapkan operasi. Bapak Ibu tinggal siapkan uangnya gitu. Ya. Tapi jadwalnya masih nunggu dan antrian di harapan kita itu kan panjang banget. Sampai saya itu harus nelfonin hampir setiap hari, ngecek waiting list. Sampai ada 1 hari saya datang sengaja hanya untuk nunjukin muka saya. Ini loh yang saya beneran teleponin pengen. setiap hari. Sampai kepala susternya yang biasa nerima di telepon, dia mau bantu tapi dia kepala suster, bukan dia yang nentuin, tapi dia bawa saya ke atas ke ruangan kepala yang ngurus jadwal. Langsung dibawa, dia ikut saya bawa ke atas. Bu, ini orang tua kayak Saya nggak ngalamin loh itu waiting list, atau mungkin pada zaman itu ya. padahal kita bayar pribadi loh itu, bayar mandiri. Iya. Nggak pakai asuransi kayak waktu ngelahirin. Saya 2001 begitu siap, mau jadwal kapan nih? 3 hari lagi bisa, atau hari keempat, hari kelima gitu. Sampai saya memutuskan nggak mau buang-buang waktu, saya milih di hari pertama dia bisa, suruh milih. Saya sehari 3 kali jadwal operasi, kata dokter Ahmad. Mau pagi, siang, apa malam? Saya bilang saya pertama dong, takut kalau malam dokternya capek ya. saya nggak ngalamin drama-drama waiting list itu. Waktu itu ya zaman dulu ya harus bayar sendiri kan, memang nggak ada BPJS. Nggak tahu juga ya kenapa. Ya, Atau mungkin memang lagi rame kali anak-anak kebetulan yang lagi mau operasi. rame, atau mungkin juga ya kadang-kadang kan semakin bagus teknologi kesehatan, semakin banyak penyakit yang bisa diketahui ya. Artinya tindakan juga Iya, akan iya, semakin akan banyak. semakin banyak. Masalahnya Antriannya makin banyak. SDM-nya sama Segitu-gitu aja. infrastrukturnya memadai enggak? Iya. Jangan-jangan ternyata memang tidak memadai gitu. Jadi Kendra dioperasi umur berapa? Kendra tuh dioperasi di bulan Desember karena
kita pulang dari harapan kita tuh pas hari Natal. Berapa lama di rumah sakit? 7 hari ya. Oh iya, cepet. Abang 9 hari. Karena di ICU-nya nggak sampai 24 jam setelah operasi. Oh iya, terus Ventilatornya nggak sampai 24 jam. pindah ke intermediate kan. Ya, Intermediate sebentar, balik ke ruangan. Yes. Nah, tahun itu juga sebelum operasi kan dramanya panjang. Karena kita tuh ya baru nikah ya. Baru nikah, uang semua habis buat kawin. Terus uang dari amplop dari kawinan itu habis buat ngontrak rumah, karena kita tuh cuma 1 hari tinggal di rumah orang tua, besokannya Pindah. udah pindah karena dari sebelum pas kau nikah itu udah nyari kontrakan. Jadi benar-benar nggak punya uang intinya. Berapa yang diperlukan waktu itu? 100-an ya? 100-150. Iya, iya. Gitu. Jadi akhirnya membuat suatu acara ya? Kita belum sampai ke situ. Waktu itu tuh karena kan kita runtungnya gara-gara urusan jantung kan. Iya. Salah satu hal yang pernah saya pelajari dari pengalaman terutama di HIV dalam masalah penerimaan diri, masalah self healing itu, karena saya suka baca dan saya suka nulis, saya nulis. Oh. Jadi saya menuliskan apa yang saya rasain, apa yang saya alami, apa yang Kendra alami ke sebuah blog. Dan blog itu biasa saya kalau saya udah selesai nulis, saya share di Facebook, di Twitter. Jadi banyak yang baca gitu. Banyak yang baca, banyak yang ya respon orang-orang banyak yang ya semuanya positif ya. Dan mereka merasa cerita yang saya tuliskan ini sangat membantu kehidupan mereka di berbagai hal ya. Dan banyak yang minta saya terusin untuk nulis, tapi terus waktu itu tiba-tiba ada teman yang memang orang ahli digital di Jakarta, dia ngajakin. Waktu itu Twitter baru rame-rame gitu. Waktu baru-baru rame Twitter itu kan ada yang namanya full tweet, Iya. kuliah Twitter ya. Full tweet ya. Dia ngajakin, "Dit, bikin full tweet yuk tentang apa ya, tentang pengalaman kamu sama tentang Kendra." Akhirnya bikinlah full tweet itu. Tapi kan karena emang dia orang digital ya, dia orang IT, dunia sosmed itu yang saat itu belum terlalu nggak kayak sekarang. Jadi mungkin network dia cukup bagus ketika disebar gitu, dan nyebarnya lumayan. Followersnya banyak ya. Dan tiba-tiba setelah beres full tweet itu ya banyak yang masuk DM direct message. Ada satu nggak kenal, dan sampai sekarang pun PR ya, kita masih terkoneksi lah di Facebook, di Twitter. Dia pengen bantu. Dia cuma bilang nih, "Adit, saya pengen bantu, boleh nggak minta nomor rekening kamu, nama lengkap untuk verifikasi, karena saya pengen orang-orang tahu lebih banyak tentang cerita ini dan kita bikin fundraising." Gak kenal, jadi dia ngebikinin kata-kata. Dan waktu itu belum ada WhatsApp ya, masih BBM. Oh iya BBM. Jadi dia kompos kata-katanya sama masukin nama saya, nomor rekening sama nomor telepon untuk verifikasi. Dibikin, dikasih ke saya. Ini silahkan kalau udah siap untuk ini disebar aja kalau mau lewat BBM. BM, broadcast message. Iya, BM. Di BM. Terus waktu itu akhirnya disebarin lah, sama dia disebarin. Saya pun minta bantuan teman komunitas di Bandung untuk nyebarin, karena dibantu sama komunitas ya, jadi nyebarnya mana-mana. Dan itu respon orang-orang tuh ramai gila-gilaan. Luar biasa lah, orang-orang yang nggak kenal, yang udah 10 tahun nggak ketemu, tiba-tiba nelfon, karena kan saya ngasih nomor telepon.
tiba-tiba nelfon, Adit sia kemana wae. Aneh kan mana wae. Dan itu kan kerekam ya di rekening ya orang yang transfer. Iya. Nama saya nama-namanya disimpan Ah. dan itu dipublish di blog. Nah ditambah lagi ada dulu di tempat kerja saya ada yang pernah magang setahun setengah orang Amerika. Jadi karena setahun setengah ya magangnya, bukan magang sih, dia dapat scholarship untuk magang di LSM di Indonesia. Kayaknya saya tahu orangnya ya. Tahu. Waktu itu dia udah pulang ke Amerika. Karena kita jadi teman dekat, Dia membantu. dia ngebantu, dia bikin di website crowdfunding kayak GoFundMe gitu loh. Waktu itu nama Di sana. Ya, nama websitenya Indiegogo. Jadi dia ngasih target, dia cerita, iya. ceritanya kayak Iya. gini, kasusnya kayak gini, dia mau fundraising Sampai $9.000. sekian. $9.000 berapa? 100. Waktu itu ya zaman Ya. masih 10 ribuan, Ah, iya, 100 jutaan ya. Waktu itu tuh sampai akhirnya kan ada time limit ya, Iya. 30 hari kalau nggak salah. Jadi kalaupun nggak nyampe target juga uangnya bakal dikasih. Iya. Tapi commission fee untuk si websitenya kalau nggak nyampe target itu lebih besar. Lebih besar, Kalau ya. nyampe target commission fee-nya kecil. Jadi waktu itu cuma nyampe 4.500 gitu. Iya lumayan, Tapi 50 juta. Dia ketemu orang di last minute tuh, dia bilang berapapun sisanya Ditutup. saya tutup. Orang sana luar biasa. Kita tunjukin dulu foto-foto Kendra waktu operasi ada. Nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat Monara ini kembali lagi di tempat bercerita Monara ini. Tadi kita sudah mendengar Adit bercerita tentang fundraising untuk Kendra menjalani operasi. Itu ceritanya belum selesai memang, tapi saya sudah petik satu hal gitu. Saya sempat bilang sama mamanya Matthew sama Audi bahwa Tuhan itu sudah persiapkan semuanya. Matthew yang begini disiapkan orang tua yang begitu, lalu saya punya anak Down syndrome, disiapkan Mbak Anik yang juga sudah datang ke tempat ini, disiapkan dengan terapi-terapi yang luar biasa. Sekarang Adit juga yang memang Adit adalah seorang penyandang HIV dengan istrinya, lalu punya anak Kendra Down syndrome, harus operasi jantung. Tuhan juga siapkan keperluan finansialnya dengan memberikan Adit orang-orang baik di sekelilingnya, begitu betul ya. Jadi Dan orang-orangnya banyak banget. iya, orang baik itu masih banyak lah di sekeliling kita. Ternyata gitu, kita tidak perlu takut bahwa kita memang hidup itu kan memang buat saling menolong ya. Iya. Ya, jadi banyak yang bisa kita petik dari kehidupan Adit, istrinya juga anak-anaknya. Lalu setelah fundraising itu gimana? Jadi Adit waktu itu dapat berlebih dari pada yang Adit butuhkan kan? Jadi dapatnya malah 2 kali lipat dari target ya. Karena kan targetnya 100 juta kan untuk operasi. Jadi total biaya untuk operasinya doang itu habisnya 90 juta sekian. 100 lah ya. Itu yang benar-benar selama 7 hari di harapan kita itu 90 juta sekian. Tapi yang kelebihannya itu ya kita gunakan untuk keperluan check up. Ya, bolak-balik. Karena kan setelah operasi itu kan kita tetap harus kembali ke Jakarta berkali-kali 2 minggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali. sampai akhirnya kondisinya bagus dan boleh nerusin check up di Bandung. Ya, betul. Nah, setelah operasi berjalan lancar, recovery-nya sudah berjalan baik gitu, dan akhirnya Kendra bisa terapi. Ya. Jadi sebelum operasi juga kita udah terapi. Jadi pada saat kembali ke broadcast message-nya BBM itu ya. Jadi itu bukan cuma dampaknya itu bukan cuma ke fundraising ya. Tapi ternyata
broadcast message itu sampai ke tangan salah satu orang tua yang anaknya Down syndrome juga. Siapakah dia? Aci, mamanya Gafra. Oh ya Aci udah jarang ketemu ya kita mamanya sama Aci. Gafra. Hmm. Dan waktu itu Aci langsung nge-BBM saya, ngasih tahu ini ada loh di Bandung itu kelompok untuk orang tua. Mau nggak dimasukin ke BBM grupnya? Dimasukin lah, dan ternyata itu cerita tentang Kendra itu ternyata di kelompok itu udah dibicarakan ya sama pengurus, dan nggak lama dari situ tuh datang lah Rina dengan Krisna, Mira, iya, Sakil iya. ke rumah ke Dago. Nah dari situ maksudnya bukan hanya kan bukan hanya kita dapat dukungan ya dari sesama keluarga yang punya anak Down syndrome juga, tapi juga akses informasi itu jauh lebih mudah akhirnya. Jadi kita tahu kalau terapi itu kemana, terapis yang direkomendasikan siapa, penanganan yang paling tepat lah dokter ya. yang direkomendasikan siapa, sekolah yang bagus, yang sekolah yang mana, kayak gitu-gitu kan susah didapat ya kalau kita nggak punya koneksi yang tepat. Nah akhirnya sebelum operasi itu udah dapat rekomendasi terapis, kita udah datang ke Ibu Anik sama Mbak Anik disebut lagi. Nah cuma waktu itu Mbak Anik belum terlalu mau terapi karena kan fokus utama pertama itu fisio ya, terapi fisiologi ya. Jantungnya belum dioperasi. Karena jantungnya belum dioperasi jadi nggak mau terapi yang berat-berat. Jadi waktu itu masih sensori doang, pakai sikat. Iya. Sensori itu aja sama pijat. Nah setelah operasi pada saat kondisi udah bagus baru kita mulai fokus di fisio. Selama 2 tahun itu kan genjot banget fisio. Kan terapi sampai usia berapa? Sebenarnya sampai sebelum COVID itu kita masih ya? aja. Oh iya betul. Itu kan berarti dari 2012 iya. sampai kemarin 19 ya? 19 masih. Tahun masih. Nah setelah COVID ini ya terpaksa semuanya kan di stop dulu ya. Tadi siang Mbak Anik kesini ngobrol banyak. Nah setelah terapi lalu memasuki usia sekolah ya. Ini sekolah pasti banyak drama, tapi kayaknya kita harus bikin session baru lagi, session tersendiri tentang sekolah ini. Oh ya sekolah juga sedikit ini aja kali ya spoiler. Nyari sekolah itu bikin kita nangis lagi. Iya, sangat. Kalau saya boleh cerita, waktu abang cari SD itu saya ditolak oleh 8 sekolah. Dan itu nggak mau nangis depan kepala sekolahnya, lari ke mobil, nangis di mobil. Dan gitu ironinya yang nolak itu yang secara belak-belakan menyebut bahwa sekolahnya itu sekolah inklusi. Kalau saya ironisnya adalah sekolah yang menolak itu adalah sekolah yang base-nya agama. Agama. Malah itu. Jadi kadang-kadang saya suka ini gimana sih, tapi ya sudahlah. Nanti kita bikin session sendiri soal sekolah ya. Kita akan membahas anak-anak Down syndrome di usia sekolah, bagaimana suka dukanya, bagaimana juga kita memilih sekolah yang tepat, karena sekolah bagus, sekolah mahal, program bagus, belum tentu juga tepat untuk anak kita. Lalu kita lihat sekolah, ini mah sekolah di kampung ya, kayaknya kok gurunya gitu, tapi mungkin penanganannya tepat untuk anak-anak kita. Nanti kita undang lagi Adit untuk membahas soal sekolah. Nah, sekarang saya mau tanya, Ken setelah tumbuh, berkembang gitu, sekarang keadaannya sudah kita bilang baik-baik saja dibanding dengan masa-masa awal. Lalu sekarang Kendra punya adik kan? Iya. Adiknya perempuan, Arumi namanya. Sekarang usia berapa adiknya? Arumi 3 tahun. Waktu Kendra dapat adik baru, jelas nggak? Enggak sih, sebenarnya kita nggak nemuin. Atau dia happy kayak punya mainan gitu? Justru dari sebelum Arumi lahir tuh Kendra kayak udah nunjukin bahwa dia tuh jauh lebih mature. Dia tuh kalau ngelihat bayi pasti nyamperin dimanapun, termasuk di mall. Karena dia berpikir dia akan punya adik. Nggak diajarin juga? Nggak. Dibandingkan sama kalau ada anak-anak seusia dia pasti lebih merespon ke bayi.
Oh gitu, ya ya ya. Tapi memang anak-anak kita itu kan anak-anak yang warm ya, maksudnya yang hangat gitu. Jadi pas Arumi lahir, kita nggak nemuin kesulitan. Jadi hubungan mereka sekarang? Oh sekarang bagus banget, tapi kita mulai membiasakan ya, membiasakan ke Arumi itu di satu sisi kita mulai ngajarin bahwa Arumi itu harus bisa ngedampingin Kendra, bisa ngajarin Kendra. Karena kakaknya berbeda Tapi gitu. di sisi lain kita juga ngajarin bahwa Kendra itu kakak lo. Tetap harus hormat. Lu tetap harus hormat sama kakak lo. Bianca harus tetap hormat sama abang. Mau gimana juga itu kakak lo. Tapi mungkin sekarang Arumi kayaknya udah mulai ada Mengerti nggak kakaknya mulai ada berbeda ngerti ya, mulai ada ngerti. Jadi kalau hal-hal simpel ya, kalau kayak ngomong sesuatu, kadang-kadang yang menerjemahkan tuh Arumi. Oh, yang menolong menyampaikan ya. Lucu, lucu, luar biasa. Itu yang memang harus dibangun ya antar sibling itu. Kita lihat dulu foto-foto Kendra dengan Arumi. Nanti kita akan kembali lagi. Sahabat Mona Reni, kembali lagi di tempat bercerita Mona dan Reni. Luar biasa perjalanan hidup seorang Adit nih dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Perjalanan yang sangat tidak mudah dan ini bisa dijadikan bahan pelajaran ya buat kita. Kita yang punya anak Down syndrome tanpa masalah lain di luar Down syndrome itu kan kita juga kayaknya mengalami masa-masa hancur gitu ya. Aduh, kadang-kadang kita marah juga sama Tuhan, Tuhan kok gue sih gitu. Tapi kita lihat Adit dengan bermacam-macam konflik, bermacam-macam masalah gitu yang harus dia lewati, ternyata keluarga ini sekarang hidup dalam keadaan baik-baik saja kan, happy, enjoy menghadapi semuanya gitu. Dan ya nangis mah pasti, hancur pernah, tapi percayalah semua akan baik-baik saja gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, saya selalu tanya ini ke tamu-tamu saya yang datang ke tempat ini. Ada nggak keresahan apa yang Adit rasain dalam dunia ABK-an ini ya? Misalnya mungkin harusnya pendidikan begini, harusnya kesehatan begini, harusnya orang tua begini, atau pemerintah harusnya begini. Ada nggak keresahan? Banyak ya. Yang paling Adit rasain? Yang paling utama itu kan masalah pendidikan. Walaupun saya dan istri juga saya marani, memang kita udah sepakat gitu bahwa dari sisi pendidikan kita nggak akan ngejar akademik. Iya. Tapi kita mau melihat potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Kalau memang ternyata akademik potensinya, kenapa enggak? Iya. Tapi kalau misalkan bukan, yang nggak harus maksain ke situ. Tapi keresahannya adalah ternyata kan pada saat sudah dihadapkan dengan waktunya untuk menempuh jalur pendidikan, ternyata nggak semudah. Ya sama, kurang lebih sama lah sama apa yang kita hadapi di permasalahan HIV ya. Peraturan dan undang-undang itu satu hal, tapi pelaksanaannya itu hal yang lain. Mungkin peraturannya ada dan peraturannya udah bagus, sebenarnya secara konstitusi, secara undang-undang itu sudah dilindungi oleh negara, tapi pelaksanaannya itu cerita lain lagi. Seperti aturan bahwa semua sekolah harus menerima. Oh iya, semua sekolah harus menerima anak berkebutuhan Tapi khusus. alasannya tidak menerima Anak berkebutuhan khusus itu secara undang-undang dilindungi oleh negara. Tapi ya, kenyataannya beda kejadiannya cerita. saat ditolak Nanti ya, kan di sesi berikutnya kita nggak tahu bedah how to handle gitu kan. Jadi kalau saya sih, buat apa kita maksain pengen sekolah di situ tapi sekolahnya sendiri memang nggak welcome ke anak kita, buat apa gitu ya. Ya itu nanti ada session selanjutnya itu lebih serius. Terus kita juga mikir masa depan ya. Kalau kita udah pada tua. Tapi sebetulnya masa depan itu tidak terjadi, keresahan itu tidak terjadi di orang tua berkebutuhan khusus saja loh. Di pasti. semua orang tua. Apalagi dari anak berkebutuhan khusus begitu kan. Makanya waktu itu
kita mutusin untuk punya anak lagi, itu kan salah satunya tujuannya untuk itu, supaya nanti Ada teman. minimal Kendra ada guardian. Pernah nggak terpikir begini, saya mungkin tidak akan punya anak lagi kalau abang tidak Down syndrome. Tapi begitu pertumbuhan dia umur setahun 2 tahun, saya pikir, aduh, gue harus kasih teman buat abang. Seperti mungkin Adit juga berpikir begitu. Tapi pernah nggak dibalik berpikirnya, kok kita jadi memberi beban terlalu besar untuk para sibling ini? Dan sementara sibling ini tidak kita perhatikan loh, padahal mereka punya kebutuhan khusus yang sama sebetulnya. Nanti kita bedah lagi. Dan itu banyak kan cerita-cerita seperti itu yang udah terrefleksikan di film. Iya, betul, Banyak sekali. betul. Nanti ya kita ada PR nih sama Adit soal sekolah dan soal sibling. Tadi kita sudah menghadirkan sibling barusan, nanti kita tayangkan karena sibling itu kesian kalau saya pikir. Iya, kadang-kadang jadi kayak nggak adil buat mereka. Iya, nomornya jadi nomor sekian karena anak ABK ini kebanyakan mendapat privilege dari orang tuanya kan, apalagi kalau udah ngomong nenek kakek makan tahu sendiri ya. Tapi di sisi lain, biasanya para sibling ini mereka punya apa ya? Spirit, level penerimaan, toleransi yang jauh lebih Betul. besar dibandingkan anak-anak seusianya yang lain. Tadi mereka shoot untuk sibling berdua kan, Bianca dengan Abebi kakaknya Anya. Saya nggak boleh lihat karena biar mereka bercerita sendiri berdua di kamar. Tadi saya lihat hasilnya, saya nangis. Saya tidak menyangka gitu bahwa mereka itu punya rasa yang sampai begitu kepada siblingnya. Ya tentunya mungkin orang tuanya juga ya harus membentuk mereka seperti apa ya, dengan tanggung jawab dengan segala macam. Nah sekarang untuk orang tua ada pesan tertentu nggak untuk orang tua anak berkebutuhan khusus apapun? Nggak mudah ya. Kalau kita ngomongin penerimaan diri, apalagi kalau menyangkut anak, itu kan bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita berani melangkah maju, dan maksudnya oke gitu untuk berproses. It's okay untuk menangis, it's okay untuk merasa sedih. Tapi tetap kalau urusan anak prioritas pertama itu harus kepada mereka ya. Maksudnya kita juga harus cepat-cepat move on gitu. Dan kalau kitanya sedih terus gimana mau menangani anak takutnya kan banyak sekali pada akhirnya sampai sekarang kita masih menemukan gitu yang anak-anaknya itu sampai diabaikan. Banyak sekali. Dan itu sedih ya kalau kita ngelihat kondisi yang harus seperti itu, dan kalau ternyata masalahnya adalah karena mungkin orang tuanya nggak dapat dukungan yang cukup, nggak dapat informasi yang cukup, atau bahkan untuk melakukan tindakan medis nggak punya uang. Dan seharusnya tidak ada lagi anak-anak yang menderita karena orang tuanya nggak sanggup memenuhi kebutuhan medis atau kebutuhan lain-lain. Dan ya itu yang membuat ironi jadi negara harusnya turun tangan. Oh iya, harusnya dilindungi negara ya ini semua. yang menjadi ironi terbesar gitu ya, yang harus dihadapi sama bukan hanya orang tua yang punya anak dengan kebutuhan khusus ya, tapi yang punya kebutuhan besar ya, termasuk kondisi medis, baik untuk anaknya atau untuk dirinya sendiri. Dan memang nggak mudah, tapi kalau kita maju terus, saya bisa jamin akan menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi mudah, tapi akan menjadi lebih baik. Sebelum tayangan ini, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Adit di luar. Adit punya rencana besar untuk tahun depan. Kita tunggu tanggal mainnya ini. Adit punya rencana besar yang luar biasa lah untuk anak-anak Down syndrome dan keluarganya terutama. Adit makasih ya udah main-main ke sini. Nanti kita undang lagi ya bulan depan. Kita bicara masalah sekolah. Dan tadi satu lagi masalah apa?
sibling. Oke. Sama Makasih Adit. kita bicara visi. Oh ya, visi dan misi Untuk kita ya. transformasi lah ya, harus ada transformasi sosial dan Karena saya pikir gini, struktural. kalau bukan orang tua lagi yang bergerak, kita harus mengharapkan siapa? Gitu. dan sering saya berpikir kayaknya lebih enak kalau tinggal di negara lain. Tapi kalau kita nggak mau menciptakan perubahan itu, siapa yang mau? nggak akan berubah. Siapa yang mau Betul. melakukan itu, dan itu nggak akan pernah berubah. Ya kalau misalkan mau kabur ya tinggal kabur, gampang nyari. Tapi kan ini akan begini terus. Seperti ini. Iya. Kita tunggu keberangkatannya tahun depan. Mudah-mudahan ya. Aduh Adit sehat selalu, untuk Rani juga, salam buat anak-anak, salam buat Nani juga. Nani ini pengasuhnya Kendra dan Arumi luar biasa. Tidak lupa saya ingatkan lagi untuk para sahabat Mona dan Reni untuk follow Instagram kami @tempatbercerita_Mona_Reni. Lalu kami bisa dikontak lewat WA kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol atau berkeluh kesah atau cerita atau pengen jadi bintang tamu misalnya, boleh banget. Kita bisa dihubungi di 0813 2035 0013. Lalu jangan lupa like, subscribe YouTube Tempat Bercerita Mona dan Reni. Kalau mau komen boleh, jangan lupa nyalain notifikasinya supaya tidak pernah ketinggalan tayangan kita. Kita selalu tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore. Sekali lagi terima kasih Adit. Sama-sama. Sehat semua. Sampai jumpa.